Mereka hanya bisa membuat fitnah gitu loh. Habib itu ya. Mereka membuat fitnah, mereka kehabisan data, mereka tak larinya ke travel-travel yang saya bawa. Kalau saya ini orangnya begini, begini, begini. Saya nggak takut, saya nggak pernah mundur dengan kebenaran. Gitu loh. Apa namanya, Bang Nasab ini kan mau bikin laporan ke imigrasi begitu ya. Itu kira-kira kapan dieksekusi? Mau sananya Kalau kapan? saya maunya hari ini. Kalau semuanya sudah sudah lengkap, insya Allah saya ajukan hari ini. Hari ini. Saya akan laporkan dia nanti, si Aldo ini pakai visa umroh di Arab Saudi, dan orang ini dengan visa umrohnya dia membangun travel bodong yang tidak ada SOV-nya. Dia membangun travel untuk mengajak orang umroh ke Saudi. Dan ini melanggar aturan yang ada di pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Kita akan laporkan dia. Bang Nasab, Babe Aldo itu dan kelompoknya itu pernah mempersekusi fisik orang nggak ya? Wallahu a'lam ya, cuma saya lihat katanya ada yang pernah dipukulin itu. Nah, iya, tapi itu. Bukan Aldo yang pelakunya, Habib yang lain. Oh iya, kalau Habib yang lain kita punya banyak. Cuma kalau secara langsung Aldo itu belum saya pegang datanya. Cuma kalau Aldo nggak usah dikhawatirin. Aldo itu orangnya penakut. Saya sudah bertemu dengan dia kemarin. Saya sampai tusuk-tusuk mukanya, dia tangkis tangan saya, terus dia seakan-akan sekarang dia mengatakan saya sudah memukul dia. Saya cuma mukul tangannya. Memanglah kamu pasti tangkus, siapapun orang kalau ditusuk-tusuk mukanya digini-gini pasti dia tangkis tangan, karena itu penghinaan. Jadi nggak usah dia kan sekarang lagi di YouTube itu kan dia lagi upload, upload sampai beberapa detik itu tentang pemukulan. Kenapa kamu pukul? Kenapa kamu pukul? Itu sebenarnya saya tusuk muka dia, saya gini-gini mukanya. Itu videonya diperhatikan lagi teman-teman. Maksudnya tusuk itu tunjuk-tunjuk begitu ya? Saya tunjukin mukanya itu. Hampir saya, saking emosinya saya mau cungkil matanya itu kemarin itu. Cuma karena saya lihat di sini adalah negara orang yang memang dari awal itu saya hanya mengumpan dia. Saya mau mengumpan dia berani nggak memukul sesuai dia di kowar-kowar di dunia maya, katanya saya akan menghabisi kamu, saya akan duel sama kamu. Saya pengen tahu, ternyata saya temu dia dengan 4 mata, dia nggak melakukan itu gitu loh. Ternyata banci. Gitu. Baik. Terus apa namanya, Aldo di Arab Saudi itu bareng siapa aja? Bareng rombongan Habib-Habib yang lain atau gimana, Bang Nasab? Tahu nggak, Bang Nasab? Dia bareng dengan satu perempuan. Yang di samping dia itu ada satu perempuan, tapi perempuannya juga merokok. Saya nggak tahu itu istrinya atau siapa, saya nggak ngerti. Tapi orang ini kan memang tukang kawin cerai. Terserah dia mau framing apa, iya. Gitu. Iya, kelakuan Habib-Habib biasanya gitu. Jadi saya tahu persis orang ini. Jadi teman-teman, yang namanya Aldo itu hanya berani di dunia maya. Cuma saya garis bawahi teman-teman, ada satu video yang saya nonton dia live tadi malam di TikTok, dia mengatakan kalau berani kita naik taksi, kita matikan HP, kita ke atas padang gurung, kita duel. Ini videonya saya akan download. Ini sudah menggertak dan sudah berani menggertak. Ini termasuk barang bukti bagi saya untuk melaporkan dia ke imigrasi. Agar orang ini cepat diproses, kalau bisa travel bodong yang dia mau buka agar cepat diproses oleh hukum yang berlaku. Seperti itu. Ya. Baik, Bang Nasab. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Nasab, tentang terkait topik kita pagi ini? Jadi begitu teman-teman, saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ternyata Habaib ini teriakin kita Wahabi, menuduh pembela tesis Kiai Imaduddin itu adalah Wahabi. Ternyata mereka nggak bisa bertanggung jawab apa yang mereka katakan. Contohnya, saya bertemu Aldo, saya bilang, kamu sama teman-teman kamu teriak-teriakin kami Wahabi. Di live, di TikTok. Ternyata dia katakan apa? Wallahi saya nggak omong, kami nggak pernah omong, kami nggak pernah
nggak mengatakan Wahabi. Dia berani bersumpah di depan Masjid Nabawi, depan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Itu bahkan sangat maaf loh miris. ya. Iya, mereka sekali lagi teman-teman saya katakan mereka sangat takut nasab mereka rungkat daripada Allah dan Rasulnya. Orang-orang itu begitu. Yang mereka takut, kalau mereka takut sama Allah, mereka nggak akan mungkin bikin hal-hal yang keluar dari syariat. Seperti itu. Mereka berani bersumpah. Saya sangat merinding ketika dia bilang wallahi, saya nggak pernah katakan Wahabi, merinding saya dengarnya. Dia bersumpah di depan Masjid Nabawi. Coba kebayang nggak itu ngaku durian Nabi tapi bersumpah palsu. Contohnya ada satu teman mereka lagi kemarin namanya Fadil, itu Habib Fadil. Habib Fadil. Itu bilang sama saya ada di Madinah. Kalau berani ayo ketemu. Saya sudah datang Bang Rifki naik taksi dari Mekah saya ke Madinah. Pagi malam tanggal 20 saya sudah ada di Madinah. Saya mana kamu Fadil? Saya cari-cari dia, saya spill hotel tempat saya nginap. Ternyata sampai di Madinah orangnya nggak ada. Teman-temannya bilang Fadil itu nggak ada di Mekah, dia ada di Indonesia. Coba umroh saja mereka mengaku bilang saya lagi umroh, padahal berdusta. Naudzubillah loh. Sepertinya berdusta itu apa ya, menjadi kebiasaan mereka. Wallahi, dan mereka tidak, wallahi itu sumpah dengan nama Allah itu udah air makanan sehari-hari mereka. Dan Untuk mereka tidak menghiburi orang. beban moral gitu, Bang Nasab. Kayak nggak ada apa ya, kayak gampang banget gitu. Gampang di mata mereka gampang. Makanya ketika kemarin Aldo bilang bersumpah itu merinding saya karena kalau ngerinya itu azab Allah turun di sini dengan yang mereka framing selama ini beda dengan yang mereka katakan. Gitu loh. Bang Nasab, Banyak sekali bukti teman-teman di lab TikTok itu kalau teman-teman mau naik yang pakai gempur Habib Cupapi, Ali, terus Habib yang lain itu tuh kalau naik di room teriakin kita Wahabi. Wahabi. Wahabi Jahanam. Mereka mengatakan itu. Kelompok-kelompoknya dia. Ternyata pas kita ketemu dengan empat mata, kita tanyakan, ayo coba ngomong Wahabi dong di sini. Pengen dengar saya. Saya nggak pernah ngomong. Yang lainnya lagi Habib yang lain saya temui di Mekah. Coba ngomong Wahabi di sini dong. Teriak Wahabi. Diam. Jangan ngomong Wahabi di sini. Bahaya. Nggak berani gitu loh. Jadi mereka hanya berani teriak Wahabi, mencela orang, teriak Syiah segala macam hanya berani di Indonesia. Memang sayang 1000 sayang negara kita ini belum adanya hukum hal-hal seperti ini gitu loh. Mudah-mudahan pemerintah kita memandang ini sangat berbahaya buat umat yang menengah ke bawah karena khawatirnya nanti akan terjadi perbudakan yang mereka lakukan yang tidak akan berhenti-henti. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu ditindak. Gitu loh. Bang Nasab, saya pernah nonton video kalau nggak salah ya atau apa ya. Itu gembong Wahabi di Indonesia itu malah dari klan Habib Alwi sendiri katanya. Tahu nggak? Ya, memang seperti itu Bang Rifki. Cuma kita orang karena memang dari selama ini kan memang pelaku teroris kan dari mereka sendiri. Kan Wahabi ini kan memang ada kaitannya si Muhammad ibnu Abdul Wahab. Abdul Wahab ibnu siapa ya? Ya itulah. Abdul Wahab ibnu Kurtum atau siapa itu? Memang orang ini memang pemikiran Khawarij. Dia mencela pemerintah, menjatuhkan marwah pemerintah. Siapapun yang tidak satu pemikiran sama dia, dikafirkan sama dia. Beda dengan Muhammad ibnu Abdul Wahab At-Tamimi, itu beda ya. Kalau Muhammad ibnu Abdul Wahab At-Tamimi, dia memang orang yang mendakwakan tauhid yang ada di Arab Saudi sampai detik ini. Adapun kalau Abdul Wahab Ibnu Kurtum atau siapa itu Allah alam lupa nama akhirnya, memang orang ini adalah gembong teroris Wahabi yang dimana dia mengkafir di zamannya itu teman-teman, dan itu ternyata klan Ba'alawi orang ini. Oh iya, klan Ba'alawi dia. Marganya tahu nggak Bang? Wallah alam marganya, cuma data-data yang saya dapat ternyata dia juga klan Ba'alawi. Makanya kemarin ketika Rizik Syihab mengatakan FPI tidak boleh diadu domba dengan
ISIS. Kan pernah dia demo di Jakarta itu. Iya, iya. FPI tidak boleh diadu domba dengan ISIS. Karena ISIS bagian dari FPI. Dan di sini kelihatan karena memang mereka gembong Wahabi, gembong teroris. Seperti terjadi pemboman di Makassar. Itu kan FPI ikut adil di situ, 12 orang ditangkap kan. Nah, terus gembong teroris juga yang dilakukan oleh di Surabaya, di gereja itu yang ada satu banser meninggal rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, seorang banser meninggal gara-gara mengamankan. Itu juga FPI ikut adil di dalam masalah pemboman itu. Terus juga dulu bom Borobudur, pemboman Borobudur itu juga itu klan Ba'alawi juga yang membom, gitu loh. Di Jakarta juga, Jakarta, Tangerang itu, ya banyak data-data kasus itu. Jadi kalau mau lihat siapa yang Wahabi yang teroris, itu adalah Ba'alawi, gitu. Jadi itu Ba'alawi ini, mereka. Ba'alawi ini ya gembongnya Syiah, gembongnya PKI, gembongnya Wahabi, gembong perusahaan negara. Kalau dan dari agama. PKI jelas teman-teman, kalau dari PKI memang dari mereka jelas. Mereka ada DNID, ada Fahrul Barabba, ada Sufyan Barabba, itu pemimpin-pemimpin PKI di Indonesia itu. Ya, Musa Al-Munawar. Musa Al-Munawar, itu mereka orang-orang dari PKI. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan buat pemerintah kita di Indonesia agar terbuka mata hati dan pikirannya, biar orang-orang seperti ini cepat-cepat ditindak agar tidak menjadi risih di Indonesia. Kami ini, wahai teman-teman atau khusus pemerintah Indonesia, kami orang ini hanya membantu. Saya pribadi dari Yaman hanya membantu menyampaikan bahwasanya gembong komunis yang ada di Yaman itu mereka dari klan Ba'alawi. Kami sudah bongkar siapa klan Ba'alawi yang gembong komunis di Yaman. Mereka adalah Ali Salim, Al-Baido, Ali Dufri, pemimpin-pemimpin partainya, Al-Atos. Kami sudah dapat semua itu berita dari ahli tarikh, dari ahli sejarah yang ada di Yaman. Gitu loh. Mudah-mudahan ini ada kacamata, ada tindakan dari pemerintah. Kami bukan memusuhi negara, kami juga bukan mengadu domba di dalam negara. Kami tidak mau saudara-saudara kami diperbudak terus, ditunduk-tunduki oleh orang-orang yang mengaku durian Nabi, padahal nasab mereka itu tersambung ke Maimun, Al-Yahudi, Al-Majusi. Itu gitu loh. Bin Yuya juga itu, keturunan Yuya dukun Fir'aun itu. Itu loh. Baik Bang Nasab, ini kita tidak terasa sudah 1 jam Bang Nasab. Nanti di podcast lain hari kita bahas tentang data-data yang dirimu punya mengenai gembong PKI di Yaman yang dari klan Habib Alwi ya. Oke. Insya Allah ya. Jadi ini saya cuma hanya menyampaikan ke teman-teman bahwa yang terjadi yang ada di Madinah kemarin itu, saya bertemu sama beliau karena beliau sudah tunjuk saya dari jauh. Dia tunjuk saya dari jauh, saya pun mendekat karena saya nggak mau ditunjuk-tunjuk seperti saya laki-laki, gitu loh. Saya kira dia jantan, saya datang dekatin, saya bilang sama beliau, ayo sekarang kalau kamu memang jantan. Karena memang dia ada selama ini si Aldo ini memang selama ini provokasi, bikin onar, nentang sana sini orang, ketika ditemui dikasih muka. Saya kasih muka saya Bang Rifki. Ini. Ayo coba sentuh. Gak mau dia, gak berani. Gak berani. Dia cuma tangkis tangan saya, karena wajar ya, namanya saya tusuk-tusuk mukanya, matanya saya mau hampir congkel itu, makanya tangan saya dicungkil. Malah diedit sama dia bermenit detik-detik, dia bilang, kenapa mukul? Dia nggak berani mukul. Kalau dia berani mukul, saya pindahkan itu lehernya di belakang. Gitu loh. Kalau dia sampai nyentuh muka saya, wajah saya, atau badan saya, udah lain ceritanya itu. Lain ceritanya. Diselesaikan di tempat. Saya selesaikan. Ima saya sama dia masuk dua-dua dalam penjara, saya nggak peduli. Saya laki-laki, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi kalau dia mau gertak, silakan gertak yang lain. Tapi kalau sama saya beda ceritanya. Saya nggak akan mundur sedikit pun. Kalaupun mati gara-gara masalah untuk membongkar mereka, kalaupun mati saya sudah ikhlas kok. Syahid, insya Allah. Aku yakin syahid. Seperti itu. Ya. Bang Nasab. Jadi sebelum kita tutup, Bang Rifki, saya hanya mau menyampaikan, saya mohon maaf buat travel yang saya bawa.
ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan travel yang saya bawa. Ini adalah masalah lain, masalah ranah ilmiah, masalah ranah fitnah yang mereka lakukan. Itu yang saya pengen hajar, pengen menyelesaikan biar masyarakat kita di Indonesia tidak dibodohi terus, tidak dijadikan budak terus oleh klien Ba'alawi. Makanya saya sangat agresif dalam menyampaikan al-haq ini. Jadi saya mau minta buat travel yang saya bawa jangan tersinggung dengan masalah ini, karena ini adalah urusan pribadi saya dan juga urusan yang memang saya harus katakan kepada umat, karena ini sangat berbahaya. Terus yang kedua juga saya pengen menyampaikan bahwasanya yang namanya umroh bodong yang diciptakan oleh mereka yang seperti si Aldo ini tidak ada naungan hukum, yang diajak orang umroh ke Saudi, tidak ada travel yang menaungi dia secara hukum. Saya bongkar semuanya agar nanti kalau ada sesuatu tidak akan kena imbas oleh travel besar. Seperti itu. Oke. Dan ini ya, teman-teman pribumi Nusantara, kalau mau umroh jangan kaldo lah, itu anggap aja abalan gitu ya. Cari yang lain. Ya abal-abal, orang dia juga datang ke Saudi pakai ini kok. Pakai visa umroh 3 bulan perpanjang. Ya. Gitu loh. Oke. Baik Bang Nasab. Terima kasih atas cerita-ceritanya, klarifikasinya, kemudian pesan-pesannya. Kami mendoakan Bang Nasab selalu sehat, banyak rezeki, aman sentosa, dan mari kita berjuang bersama. Begitu juga kepada seluruh audiens yang hadir. Kami mengaturkan terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan Bang Nasab dengan topik yang berbeda. Saya akhirnya Bang Nasab ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf atas kerusuhan ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Saya doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang berziarah ke Masjid Nabawi dan Masjidul Haram dan juga tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kenyataan Ba'alawi yang sangat meresahkan di negeri kita tercinta. Allahu Akbar, semangat terus teman-teman. Dan jangan umroh ke Tarim. Jangan umroh ke Tarim. Saya ingatkan, jangan mencebloskan diri kalian dalam kesyirikan terus kalian datang ke Arab Saudi, itu nggak boleh. Khawatir umroh kalian udah habis uang ratusan juta, malah umroh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ke Tarim ya kan? Tarim itu tidak disebut sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarim tidak disebut sama sekali. Jadi yang namanya bilang kalau dari luar Tarim salam, Nabi menjawab di dalam Sarim, itu dusta. Itu hadisnya palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu dusta. Jadi kalau mau umroh yang disebut oleh Nabi itu hanya 3. Masjid Nabawi, Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Itu aja. Jadi kalau yang selain itu semua bodong, pendusta. Dusta semua itu. Baik. Percaya dah, itu dusta. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih.